Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 23 berkenaan tentang praktek coaching. Saya Dewi Alam Batangaran dari SDIT Misbahus Sudur pada kesempatan ini sebagai observer. Kemudian ada Bapak Sahdian Agusti dari SDN 3 Bojonggede sebagai coach. Dan Ibu Dahlia Deswita dari SDN Citayam 3 sebagai coaching. Halo. Berikut praktek coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Pak, hari ini saya dengar Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Iya betul. Saya akan melakukan kegiatan atau praktek coaching. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, siapa nih yang akan menjadi coachingnya pada kegiatan? Coaching rekan saya namanya Bu Dahlia Deswita. Alhamdulillah saya sudah menghubungi beliau beberapa hari yang lalu. Sekarang insya Allah akan menjalankan penjadwalan coaching. Ya, berarti udah dihubungi ya Pak. Betul. Mohon maaf ya Pak, sebelum kegiatan coaching ini ya, saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ya boleh. Yang pertama, pada saat praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Rubrik penilaian yang saya gunakan nanti kita akan mengambil alur kita ya. Alur kita di mana ada tujuan nantinya, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu komponen-komponen yang harus masuk dalam coaching nanti. Berarti dalam kegiatan coaching Bapak harus ke kegiatan alur kita ya. Betul. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi coaching kan tadi biasanya ada 3 ya Bu ya. Dalam praktek kita ini yang pertama yaitu presence, yaitu yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya yang akan saya kembangkan yang ketiga nih Bu nih, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berikutnya Pak, bagian kompetensi mana nih yang akan Bapak secara spesifik dan aktif pada saat saya observasi nanti? Pada saat coaching nanti yang lebih spesifik yaitu tadi saya katakan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, berfungsi untuk memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach dapat menciptakan gagasan, ide yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak fokus ke pertanyaan berbobot sehingga coach bisa mencari ide menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Itu bagus sekali Pak. Baik, kalau begitu pertanyaan yang keempat, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak ingin? Indikator ketercapaian ya. Daripada coach nanti, saya berharap sekali bahwa coach itu dapat melaksanakan rencana-rencana aksinya, terus dia bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan yang lebih penting dapat menyelesaikan masalahnya gitu ya. Bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Baik Bapak, kalau begitu silakan melaksanakan coaching. Mohon izin saya akan mengamati kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam Pak Dian. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Pak Dian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah buat jadwal ya untuk coachingnya. Baik, kira-kira sekarang kita sudah ada kesempatan nih kita duduk bersama. Iya Pak. Kita akan melakukan praktek coaching ya. Nah sekarang dari cakapan ini nih kira-kira apa yang mau dibahas nih, terus apa sih tujuan yang dicapai daripada
coaching kita ini? Oke, kalau yang saya rasakan sekarang sih Pak ya, saya sebetulnya lagi ngerasa gimana ya, kurang semangat. Kayaknya saya jadi kehilangan semangat dalam mengajar di kelas gitu loh Pak. Mungkin gara-garanya saya ngeliat juga sendiri anak-anak saya di kelas juga kayak semangat untuk belajarnya itu berkurang. Mereka lebih apa ya, lebih senangnya tuh bermain gitu kan pada saat jam pelajaran. Jadi semangat untuk belajarnya itu berkurang sih. Jadi membuat saya juga sebagai gurunya jadi yang kok jadi ikut-ikutan kurang semangat juga ya gitu loh. Makanya saya berharap nih pada saat proses sekarang kita ini, saya berharap saya bisa mendapatkan pencerahan gitu Pak, atau mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan sekarang. Berarti anak-anak nih kurang semangat. Iya. Kurang semangat. Jadi guru juga kurang semangat gitu. Iya, ya? saya jadi ikutan kurang semangat. Padahal kan harusnya nggak begitu ya Pak ya. Iya. Harusnya saya lebih menimbulkan motivasi buat mereka, menumbuhkan semangat mereka. Tapi saya ini juga jadi ikut-ikutan gitu loh. Makanya jadi saya permasalahan saya itu jadi begitu gitu. Jadi harus bagaimana? Gitu. Oke, baik. Tadi yang Bu Wita katakan juga tujuan dari percakapan ini juga katanya ingin ada solusinya. Iya. Gitu. Nah, tadi Bu Wita juga bilang kurang semangat, anak-anak juga nggak semangat. Sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Kok bisa kurang semangat gitu? Pertama tuh kalau saya sering tanya ke anak-anak ya, kamu kenapa sih kalau belajar tuh kayaknya pada males banget gitu kan? Mereka bilang tuh kayaknya udah capek, kayaknya udah jenuh gitu kan. Udah gitu mungkin berpikir gini Pak, bentar lagi juga lulus. Kan saya ngajar kelas 6 nih Pak, saya ngajar kelas 6. Jadi mereka tuh berpikir sekarang udah lagi musim-musim ujian nih gitu kan. Jadi mungkin mereka berpikir bentar lagi juga udah lulus, ngapain sih masih semangat-semangat banget belajar gitu kan. Toh juga ujian juga udah mulai berjalan nih gitu kan. Belajar nggak belajar, ujian nilainya mau kayak gimana pun juga pasti pada lulus. Mungkin mereka berpikir seperti itu kali. Jadi proses belajar di kelas itu jadinya kayak seolah-olah mau nggak mau gitu. Jadi anak-anak seperti sudahlah mensepelekan ya. Iya, gitu ya. Jadi menyepelekan sekali pembelajaran di kelas gitu. Jadi anak-anak yang kurang perhatian lagi karena menganggap sebentar lagi lulus nih gitu ya. Oke. Dari hal tersebut, kesempatan apa yang bisa Bu Wita lakukan nih? Diperkira Bu Wita lah, kesempatan apa nih yang bisa Bu Wita lakukan untuk mengatasi itu? Kalau kesempatan saya sih Pak, saya ngebayanginnya gini Pak. Memang anak-anak yang kehilangan semangat itu nggak semua kelas, nggak semua anak di dalam kelas ya. Dari 40 siswa di kelas saya, mungkin yang kehilangan semangat itu hanya berapa persennya aja. Jadi saya masih merasa saya masih punya kesempatan untuk membantu mereka memulihkan semangat belajar mereka dengan saya bekerja sama dengan anak-anak yang masih punya semangat 45 gitu untuk belajar gitu. Terus saya masih kesempatan kedua yang saya miliki adalah masih ada waktu, kira-kira mungkin masih ada berapa minggu lagi proses belajar sebelum anak-anak menjelang ujian akhir gitu kan. Jadi saya rasa saya masih punya deh nih kesempatan nih untuk menambah semangat anak-anak dalam belajarnya. Iya. Mungkin kan kalau ujian itu anak-anak sekitar bulan Mei ya, dari saat ini juga sampai bulan Mei ada beberapa waktu masih nih ada untuk merubah situasi ya. Gitu. Nah, dalam merubah sampai bulan Mei itu pasti Bu Wita punya sesuatu nih yang Bu Wita itu punya kekuatan lah, potensi untuk mengubah itu. Saya bisa melihat nih gitu kan, Bu Wita punya kekuatan. Kira-kira kekuatannya apa? Sebenarnya sih Pak, di dalam pikiran saya, di dalam pemikiran saya udah punya rancangan. Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan kali Pak ya. Saya harus mengubah metode belajar mengajar saya kepada anak-anak yang selama ini mungkin memang membuat semangat mereka berkurang, mau nggak mau gitu kan. Saya pengen mengubah metode, mungkin saya akan lebih menggunakan metode yang lebih melibatkan penggunaan teknologi. Karena kan anak-anak zaman sekarang kayaknya sudah melek banget sama teknologi apa ya. Jadi saya pengen coba menggunakan metode pembelajaran dengan teknologi sehingga anak-anak tuh bisa semangat lagi belajarnya gitu. Di bayangan saya sih mungkin kalau misalnya mereka memakai gadget seperti
misalkan handphone ataukah laptop ataukah apapun yang berupa aplikasi-aplikasi pembelajaran, mungkin mereka bisa semangat lagi dalam belajarnya. Berarti menggunakan metode yang bervariasi ya, terus juga merambat ke teknologi karena memang zamannya sekarang zaman teknologi ya, jadi biar bisa diarahkan mungkin anak-anaknya ya. Oke. Hambatan-hambatan menurut Bu Wita, hambatan yang kira-kira dialami kira-kira apa? Kalau hambatan sih Pak ya, kebetulan lagi ya Pak, anak-anak yang hilang semangat itu di dalam belajar juga kebetulan anak-anak yang termasuk kategori kurang mampu. Jadi yang sudah di bayangan saya nih, hambatan yang pasti akan saya rasakan itu adalah ketika mereka tidak mempunyai gadget. Itu tidak mempunyai sarana prasarana yang memadai untuk membantu proses pembelajaran yang sudah saya rancang ini gitu. Itu sih hambatan yang saya rasakan. Dan juga yang hambatan kedua, Sarpras sendiri yang ada di sekolah saya gitu kan. Karena kan dari 40 siswa nggak mungkin saya menyiapkan gadget untuk 40 siswa gitu kan, atau mungkin menyiapkan gadget untuk bagi anak-anak yang tidak punya gadget itu kan. Itu sih Pak saya rasakan hambatannya. Ya, memang hambatan itu nggak mungkin setiap anak punya gadget ya, punya HP ya gitu ya. Ya semoga-moga ya sekolah bisa menyediakan semua. Oke. Saya aminin deh Pak. Aminin ya. Oke, baik Bu. Tadi hambatannya jelas, ada anak yang tidak punya gadget, mungkin karena memang tingkat ekonomi yang bervariasi ya. Kira-kira agar metode pembelajaran Ibu sesuai dengan harapan untuk menyemangati anak-anak itu, solusinya apa untuk mengatasi hal tersebut supaya anak-anak itu semangat belajar dapat menggunakan gadget? Saya sih sudah ini ya Pak ya, sudah merancang. Saya sudah membuat rencana pembelajaran gitu kan. Membuat rencana pembelajaran, saya akan mengelompokkan anak-anak, membuat kelompok-kelompok gitu kan. Jadi saya akan mengelompokkan anak-anak dengan kategori tidak mampu dengan anak-anak yang memang mempunyai sarana prasarana yang memadai gitu. Jadi mereka nantinya akan saling membantu. Jadi walaupun mereka nggak punya gadget, tapi setidaknya temannya punya gitu kan. Jadi saya akan mengelompokkan mereka dalam proses pembelajaran. Berarti dalam satu kelompok minimal ada satu ya, ada satu atau dua lah untuk mewakili kelompok itu. Oke, baik Ibu. Nah, tadi solusi sudah Ibu rancang gitu kan ada beberapa hambatan. Nah, untuk melaksanakan gagasan-gagasan Ibu tadi di situ untuk mencapai tujuan tersebut rencananya apa nih? Untuk mencapai tujuan saya pasti akan pertama ya Pak merancang dulu proses pembelajarannya. RPP berupa RPP gitu kan. Saya akan mencoba rancangannya dulu, membuat rancangan. Lalu yang pasti saya juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak. Terutama yang saya akan bekerja sama itu adalah dengan orang tua si anak gitu kan. Dan juga pastinya dari si anak itu sendiri. Saya akan meminta kolaborasi dengan mereka. Jadi kolaborasi ya dengan orang tua ya. Karena tadi menggunakan RPP dan sebagainya sampai kolaborasi dengan orang tua. Nah, strategi yang Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana tersebut kira-kira apa nih? Ada nggak bayangannya? Strateginya sih selain bekerja sama berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua, dengan anak-anak, saya juga pasti akan merancang proses pembelajaran, metode pembelajaran yang sudah fix gitu loh Pak ya, maksudnya yang memang bisa saya terapkan kepada anak-anak. Itu sih strategi saya gitu kan. Jadi supaya apa yang sudah saya rancang itu bisa berjalan. Ya, berarti dalam merancang rencana yang tadi supaya berjalan itu kan kita perlu strategi yang ya mudah-mudahan jalan yang baik ya. Tadi katakan tujuannya tadi kan untuk menyemangati anak ya. Nah, jangka waktunya kira-kira nih kan kita kalau lihat nih ujian itu di bulan Mei ya. Jangka waktunya untuk meningkatkan nih
Ya sampai ke ujian Pak. Oh, sampai ujian. Iya, ya, sebenarnya sih saya harapan saya sih bukan cuma pada saat sampai ujian aja, ketika ujian itu mereka masih tetap punya semangat gitu kan. Tapi untuk proses pembelajarannya sendiri, kegiatan KBM di kelas, ya pasti saya akan memaksimalkan sisa waktu yang 2 bulan inilah untuk menuju ujian sekolah. Nah, selama seandainya 2 bulan itu sudah berlangsung, apa nih menjadi ukuran keberhasilan dari rencana UITA sendiri? Ukuran keberhasilan saya itu ketika anak-anak bisa semangat belajar lagi tanpa harus saya push, sampai saya dorong-dorong, ayo dong semangat atau gimana. Pokoknya mereka tuh datang ke sekolah, belajar, semangat, bahagia gitu kan, menerima materi. Itu sih yang menjadi tujuan motivasi saya. Berarti anak-anak muncul dari dalam diri, ya, motivasi diri apa, iya. Semangat belajarnya gitu. Ya mudah-mudahan ini tercapai ya. Amin, amin, metode amin. yang kita Iya. rencanakan, Amin. strategi ya. Nah, pasti dalam melaksanakan rencana itu kita harus komitmen. Iya. Nah, dalam berkomitmen itu apa saja nih komitmen Bu Rita untuk rencana tersebut? Pertama komitmen saya ini dulu Pak, saya ini jangan hilang semangat juga. Oh gitu. Saya komitmen pokoknya saya harus bisa gitu kan, itu komitmen saya. Itu komitmen yang kedua, saya akan menjalankan rencana yang sudah saya buat ini dengan baik. Itu sih. Masya Allah, hebat ya. Jadi gurunya juga jangan patah semangat. Iya, karena kan tadi di awal kan saya bilang anak yang gak semangat, saya juga diikutan semangat kan. Tapi terus akhir sini kalau misalnya kayak gini kapan beresnya permasalahan gitu kan. Jadi komitmen diri saya juga harus semangat dulu gitu. Nah, dalam berkomitmen melaksanakan rencana, Ibu ini berjalan sendiri atau ada yang membantu? Iya, jelas Pak. Saya pasti butuh kerjasama dari banyak pihak ya Pak. Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, saya butuh dukungan dari rekan sejawat, juga pasti saya butuh dukungan dari orang tua murid dan dari siswa sendiri. Karena kalau dari dukungan dari orang tua murid kan jelas pasti anak butuh gadgetnya, butuh kuota Pak, gitu kan. Terus butuh kerjasama dari si anak ya, kerjasama untuk mereka bisa gitu loh membangun semangatnya. Oke, baik. Bu Rita sudah komitmen yang membantu ini juga mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Bu Rita ya, dengan tujuan yang dicapai, meningkatkan semangat belajar anak-anak, mudah-mudahan tercapai. Amin, ya. amin, amin, amin. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 bulan ini kita Bu Rita bisa lancar. Amin, mudah-mudahan Pak, saya hampir semua penyelesaian masalah bisa ada. Oke, baik Bu Rita. Kira-kira gimana? Bisa ada gambarannya? Ya. Gitu ya. Dan jadi dari proses ini Pak, jadi saya jadi juga punya motivasi ke diri saya sendiri bahwa saya harus bisa menyelesaikan masalah dari apa yang tadi sudah strategi yang kita bahas. Baik Bu Rita, semoga yang dicita-citakan yang dicapai semua terwujud ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak, tadi coaching Bapak dengan Bu Wita itu benar-benar mengasihkan, saya perhatikan ya. Dan benar-benar terjalin tuh kemitraan antara Bapak dengan Bu Wita. Santai banget terlihatnya, santai. Ya, kemudian terima kasih, Bu. coachingnya juga nyaman menyampaikan. Nah, pada saat Bapak coaching tadi ya, kira-kira indikator yang tadi di awal kita diskusikan itu apakah sudah tercapai Pak? Ya, saya merasa di sini tadi indikator yang tercapai itu sudah diterapkan ya, mulai dari alur Tirta itu dari tujuan. Saya sudah menanyakan tujuannya untuk apa nih kita coaching nih gitu kan. Yang kedua, saya mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching sehingga coaching dapat terpacu memunculkan gagasan, ide, terus mengembangkan ide-idenya ya. Yang ketiga pertanyaan yang ketiga ada rencana aksi ya. Nah, itu juga saya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coaching juga mulai merangsang pikirannya untuk melakukan tindakan-tindakannya seperti apa gitu kan.
terus terakhir juga tanggung jawab ya, dari proses akhir kita itu saya tanyakan dengan pertanyaan terbuka, sehingga coach ini dari masalahnya terus perencanaannya benar-benar nanti akan dilaksanakan gitu. Jadi dengan tanggung jawab lah coach dapat melaksanakannya gitu. Izin ya Pak, saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama observasi. Selama observasi itu saya mengamati Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan terbuka, sehingga coach itu mau semacam terangsang apa sih, dia termotivasi ya untuk mengeluarkan ide-idenya, menyampaikan gagasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tadi yang Ambil cerita tadi, seperti itu. Kemudian dan dia pun bisa menyampaikan rencana aksinya berikutnya, siapa yang akan membantu dia, dan kapan itu akan dilaksanakan. Jadi saya melihat bahwa Bapak alhamdulillah sudah mencapai penilaian yang masih harus nilai, itu alhamdulillah sudah tercapai ya. Namun ada satu pertanyaan lagi Pak, dari kompetensi seorang coach, mana yang Bapak kira-kira akan kembangkan nanti lebih lanjut lagi? Saya harus lebih mengembangkan lagi nih tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang sehingga pertanyaan itu membuka coach yang kualitas pertanyaannya bisa diterima lah dan dipahami oleh coach ya, sehingga coach benar-benar dapat merencanakan, menggagas, mengidekan gitu kan, agar dia bisa terangsang lagi lah supaya pemikirannya itu lebih terbuka gitu, distimulus lah untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Betul gitu. Ya, baik Bapak, alhamdulillah ya, saya sudah mengobservasi Bapak, melakukan pengamatan. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Kita tutup ya, kita selesaikan ya sesi hari ini ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.